7 tahun setelah perceraian, dengan bangga aku mengendarai sedan mewah impor dan berhenti tepat di depan rumah mantan istriku. Aku ingin mendapatkan kompensasi atas masa lalu saat aku dicampakkan dengan hina, dan ingin melihat penyesalan di wajahnya. Namun, perkataan yang kudengar dari seorang lelaki tua adalah bahwa ia telah tiada 7 tahun yang lalu. Sesaat kemudian, pemandangan yang terhampar di depan mataku dan kebenaran yang tak pernah terbayangkan membuatku terduduk lemas di tempat itu juga. Selamat datang di pilihanmu. 7 tahun. Waktu yang benar-benar panjang. Akhirnya setelah 7 tahun aku kembali ke jalan tanah yang familiar ini. Sedan mewahku melaju mulus tanpa suara, sangat kontras dengan truk-truk tua dan pikap butut milik warga desa yang lalu lalang dengan muatan penuh dan suara berderak. Udara di kampung halamanku masih sama. Bau tanah basah sehabis hujan, aroma rerumputan, dan aroma kenangan yang tak terlupakan. Kenangan akan masa-masa miskin yang begitu parah hingga kami harus makan nasi aking, dan kenangan akan kehidupan pernikahan yang hancur berkeping-keping. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menikmati udara segar, melainkan untuk membusungkan dada dengan rasa puas. Aku telah kembali. Bukan sebagai Bima Aditya, si pecundang miskin, melainkan sebagai seorang pengusaha sukses yang kini harus disegani oleh semua orang di desa ini. Kulihat sekilas pantulan diriku di kaca spion. Setelan jas mahal bermerek, jam tangan mewah yang berkilau di pergelangan tangan. Wajah polos dan naif 7 tahun lalu telah lenyap, digantikan oleh garis-garis tegas dan tatapan tajam seorang pria yang telah ditempa oleh kerasnya dunia bisnis. Selama 7 tahun di Jakarta, aku telah merasakan pahit dan manisnya kehidupan. Dari hari-hari ketika kemejaku basah oleh keringat karena bekerja sebagai kuli panggul di terminal, hingga malam-malam tanpa tidur yang kuhabiskan untuk belajar demi menguasai satu keahlian baru. Aku harus menundukkan kepala di hadapan banyak orang, menahan cemoohan dan hinaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua itu pada akhirnya menjadi kekuatan pendorong terbesarku. Kekuatan untuk membuktikan bahwa satu orang telah salah. Dewi. Nama itu bagaikan pisau yang mengiris hatiku selama 7 tahun terakhir. Setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah, bayangannya muncul. Bukan sebagai istri yang lembut, melainkan sebagai wanita yang dengan dingin memalingkan wajah di pengadilan dan meminta cerai. Ia berkata aku tidak punya masa depan, dan hidup bersamaku hanya akan suram. Kata-kata itu masih terngiang jelas di telingaku. Menjadi cambuk yang meremukan harga diri seorang pria. Menyakitiku, tetapi sekaligus membuatku lebih kuat. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Suatu saat nanti, aku pasti akan kembali. Bukan untuk memohon, tetapi untuk menunjukkan dengan jelas betapa hebatnya pria yang telah ia campakkan. Aku ingin melihat penyesalan dan kekecewaan yang terlambat di matanya. Mobil melambat saat mendekati gang kecil tempat rumah orang tua Dewi berada. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Ini adalah adegan yang tak terhitung kali kubayangkan dalam mimpi. Aku akan turun dari mobil dengan sangat angkuh. Mungkin Dewi sedang menjahit pakaian usang atau melakukan pekerjaan kasar lainnya. Lalu ia akan melihatku. Matanya akan terbelalak tak percaya. Dan ia akan membeku di tempat. Lalu aku akan tersenyum. Mengangkat salah satu sudut bibirku dengan sinis. Senyum seorang pemenang. Tak perlu banyak kata. Kehadiranku, keberadaan mobil ini, sudah menjelaskan segalanya. Aku memarkir mobil tepat di depan gerbang. Rumah itu masih sama seperti dulu. Sebuah rumah panggung sederhana dengan atap seng yang sudah tua. Cat putihnya sudah banyak yang mengelupas. Halaman rumah ditumbuhi rumput liar yang lebih lebat dari sebelumnya. Segalanya seolah berhenti selama 7 tahun terakhir. Hanya aku yang telah berubah. Aku membuka pintu mobil dan keluar, sengaja menutupnya dengan keras untuk menarik perhatian. Aku berdiri menunggu dengan tangan bersedekap, menantikan saat konfrontasi yang telah kupersiapkan selama 7 tahun. 1 menit, 2 menit berlalu, tetapi gerbang tetap tertutup rapat. Aku mulai sedikit tidak sabar. Apa dia tidak ada di rumah? Atau sengaja menghindariku?
Pikiran itu membuat amarahku tersulut. Aku memutuskan untuk mendekat dan mengetuk pintu. Namun, sebelum tanganku menyentuh pintu kayu yang lapuk itu, pintu berderit terbuka. Yang berdiri di hadapanku bukanlah Dewi, melainkan ayahnya, mantan ayah mertuaku. Dalam 7 tahun, beliau tampak jauh lebih tua. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam, jejak penderitaan hidup. Punggungnya bungkuk, seolah tak sanggup menahan beban waktu. Ayah mertuaku menatapku dengan mata terkejut. Tak lama kemudian, kesedihan yang tak terlukiskan menyelimuti mata tuanya. "Bima, kaukah itu?" Suaranya serak dan tubuhnya tampak sangat lemah. Aku tertegun sejenak. Dalam skenario yang telah kusimpan di kepala, kemunculan ayah mertua tidak ada di dalamnya. Namun, aku segera mendapatkan kembali kepercayaan diriku. "Iya, Pak, ini saya. Baru saja sampai." Aku sengaja berbicara dengan suara keras, berharap seseorang di dalam rumah dapat mendengarnya. Tapi yang kudapat hanyalah keheningan. Mantan ayah mertuaku menatapku, lalu melirik mobilku yang berkilauan di tepi jalan. Desahan berat keluar dari dadanya yang kurus. "Masuklah," ucapnya, lalu berbalik perlahan dan masuk ke dalam. Dengan rasa penasaran, aku mengikutinya masuk. Bagian dalam rumah masih sama, tidak ada yang berubah. Ada sebuah meja kecil yang menghitam karena asap, tetapi entah kenapa udaranya terasa berat dan menyesakan. Aku melihat sekeliling, mencari bayangan yang familiar, tetapi sia-sia. "Dewi kemana, Pak? Apa tidak ada di rumah?" Tanyaku dengan suara yang dibuat secuek mungkin. Ayah mertuaku duduk di kursi tua, mengisi cangkir teh dengan tangan gemetar. Beliau tidak menatapku, hanya memandang ke halaman dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, beliau akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar seolah datang dari tempat yang sangat jauh. "Dia sudah pergi. Sudah 7 tahun sejak dia pergi." "Pergi?" Aku mengerutkan kening. Aku tidak mengerti maksudnya. Pergi kemana? Apa dia menikah lagi dengan pria lain? Pikiran itu melintas di benakku, dan kemarahan yang tertahan kembali membara. Aku tidak percaya dia bisa melupakanku secepat itu. 7 tahun sudah cukup untuk membangun keluarga baru, punya anak, dan melupakan sepenuhnya mantan suami miskinnya. Karena kecewa dan marah, kata-kata itu keluar begitu saja. "Pergi kemana, Pak? Dengan siapa? Kenapa Bapak tidak mau memberitahu? Apakah suaraku terlalu tajam?" Mantan ayah mertuaku terkejut dan menoleh padaku. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya kesedihan yang semakin pekat. Beliau perlahan menggelengkan kepala. "Bukan seperti yang kau pikirkan. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat yang tak seorang pun dari kita bisa mengunjunginya lagi." Sambil berkata begitu, ayah mertuaku menunjuk ke atas sebuah meja kecil di sudut ruangan. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di antara beberapa barang kenangan, ada sebuah foto kecil yang warnanya telah memudar oleh waktu. Jantungku terasa diremas, napasku tercekat. Itu Dewi. Di dalam foto, ia tersenyum. Senyum yang jernih dan hangat, seperti saat kami pertama kali bertemu. Tapi kenapa? Kenapa fotonya diletakkan di samping foto neneknya yang sudah meninggal? Firasat buruk merayap di sekujur tubuhku. "Pak, apa maksud Bapak?" Tanyaku terbata-bata. Tenggorokanku terasa kering. Sebagai jawaban, ayah mertuaku bangkit perlahan, menyalakan sebatang dupa kecil dan meletakkannya di dekat foto. Lalu beliau berbalik menghadapku. Dengan suara yang lebih sedih dari sebelumnya, "Dewi sudah meninggal. Sudah 7 tahun. Tidak lama setelah kalian bercerai." Setiap kata dari ayah mertuaku bagaikan palu godam yang menghantam kepalaku. Pikiranku menjadi kosong. Semua di sekitarku bergoyang dan kabur. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Hanya senyum Dewi di foto yang menatapku. Senyum yang seolah mencela, namun juga penuh iba. "Tidak. Ini tidak mungkin. Ini pasti tidak benar."
Ini pasti lelucon untuk menghukumku. Tidak, tidak mungkin, Pak. Jangan bercanda. Dia sangat sehat. Bagaimana mungkin? Penyakit. Kanker. Kanker stadium akhir. Ayah mertuaku memotong perkataanku. Suaranya sudah bergetar karena tangis. Dia baru tahu penyakitnya sesaat sebelum memutuskan untuk menceraikanmu. Dia menyembunyikannya dari semua orang, bahkan dari ibunya sendiri. Katanya, dia tidak mau menjadi beban untukmu. Katanya dia tidak ingin membuatmu lebih menderita karenanya. Kau punya masa depan yang cerah. Katanya, dia tidak boleh menghalangi jalanmu. Aku membeku di tempat. Kenangan 7 tahun lalu muncul begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Hari-hari terakhir pernikahan kami. Saat itu aku baru saja di PHK. Menghabiskan hari-hariku di rumah, tenggelam dalam frustrasi dan kejengkelan. Seluruh beban rumah tangga jatuh ke pundak rapuh Dewi. Ia melakukan pekerjaan apa saja, dari berjualan di pasar hingga menjahit sampai larut malam. Aku ingat ia sering mengeluh lelah, wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Tetapi aku, yang dibutakan oleh egoisme dan rasa rendah diri, berpikir itu semua karena ia muak dengan kemiskinan dan muak padaku. Aku membentaknya. Aku menuduhnya tidak menghargaiku, menuduhnya menyesal telah menikahiku. Bagaimana bisa dia menyembunyikan hal sebesar itu? Bisikku dengan suara tercekat. Begitulah sifatnya, bukan? Mantan ayah mertuaku menghela napas. Selalu memikirkan orang lain. Dia takut kau akan khawatir. Takut kau akan terlilit utang demi biaya pengobatannya. Jadi, dia memilih jalan untuk pergi. Agar kau bisa memulai hidup baru. Katanya, itu adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan untukmu. Aku teringat hari itu di pengadilan. Dewi, dengan pakaian lusuhnya, tampak sangat kurus. Matanya cekung dan lingkaran hitam di bawah matanya sangat jelas. Ia tidak menatapku. Ia hanya menunduk, menjawab pertanyaan hakim dengan suara tanpa emosi. Begitu surat cerai ditandatangani, ia bangkit perlahan dan berjalan pergi. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya dengan hati yang penuh kebencian. Aku pikir ia adalah wanita yang kejam dan tak berperasaan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa saat itu, ia menanggung penderitaan yang ribuan kali lebih besar dariku. Penderitaan penyakit, dan penderitaan harus meninggalkan orang yang ia cintai. Tenggorokanku terasa perih. Penyesalan dan kesedihan datang bagai gelombang pasang, menelanku. Kebanggaan yang telah kubangun dengan susah payah selama 7 tahun terakhir ternyata hanyalah istana pasir. Runtuh tak berdaya di hadapan satu kebenaran yang kejam. Aku membencinya, aku bersumpah untuk membalas dendam. Tetapi orang yang ingin kubalas dendamnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan orang yang seharusnya disalahkan dan dihukum adalah diriku sendiri. Aku terlalu egois, terlalu kejam. Aku tidak hanya gagal mengenali pengorbanannya, tetapi juga menggunakan pengorbanan itu untuk memupuk kebencianku. Kini, kesuksesanku, mobil mewah di luar sana, semuanya terasa tak berarti dan menyedihkan. Aku telah menaklukkan dunia, tetapi aku kalah telak dari wanita yang paling kucintai. Setelah hari yang menentukan di pengadilan itu, duniaku berubah menjadi abu-abu. Aku kembali ke kontrakan petak yang kumuh. Dinding-dindingnya terasa sunyi mencekam. Aroma Dewi seolah masih tertinggal di suatu tempat. Di selimut usang, di bantal yang kempes, semua barang di rumah mengingatkanku padanya. Napasku sesak. Kukira perceraian ini adalah pembebasan bagi kami berdua, tapi ternyata tidak. Itu hanyalah awal dari penderitaan yang mendalam. Kata-kata Dewi, kamu tidak punya masa depan. Hidup denganmu hanya akan suram. Terus berputar di kepalaku. Itu adalah rasa sakit sekaligus penghinaan. Kulihat pantulan diriku di cermin yang retak. Seorang pria menjelang usia 30, tanpa pekerjaan, tanpa uang, bahkan tidak mampu mempertahankan istri yang berjanji sehidup semati dengannya. Aku adalah seorang pecundang yang sempurna. Selama beberapa hari berikutnya,
Aku hidup seperti bayangan. Aku berkeliaran tanpa tujuan di jalanan kampung halaman. Tempat aku dan Dewi biasa berjalan bersama. Tepi sungai tempat kami pertama kali berkencan. Warung bakso kecil kesukaannya. Jalan menanjak tempat aku biasa menggendongnya saat ia pulang larut malam dari kerja lembur. Setiap tempat bagaikan pisau yang mengiris jantungku yang berdarah. Orang-orang menatapku dengan iba. Berbisik di belakangku. Mereka bilang aku pantas mendapatkannya. Wajar jika Dewi meninggalkanku. Aku mendengar kata-kata itu, tetapi bahkan tidak punya tenaga untuk peduli. Suatu sore, aku duduk sendirian di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tenang. Haruskah aku melepaskan semuanya? Pikirku, mungkinkah air sungai ini akan membawaku ke tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit dan penderitaan? Tetapi saat itu juga, wajah orang tuaku di desa terlintas. Mereka sudah tua. Seumur hidup mereka bekerja keras hanya demi melihatku hidup layak. Jika aku pergi seperti ini, bagaimana dengan mereka? Lalu, bayangan Dewi dengan tatapan dinginnya di pengadilan kembali muncul. Tidak, aku tidak bisa mati sebagai pengecut seperti ini. Aku harus hidup. Hidup untuk membuktikan padanya bahwa aku bukan manusia tidak berguna. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Hartaku hanyalah beberapa potong pakaian usang, ijazah SMA yang sudah menguning, dan sedikit uang sisa perceraian. Aku meninggalkan sepucuk surat singkat untuk orang tuaku. Aku akan pergi ke Jakarta mencari kerja, dan akan kembali jika sudah sukses. Aku tidak sanggup menelepon. Mendengar suara ibu akan membuatku kehilangan keberanian untuk pergi. Bus malam membawaku meninggalkan kampung halaman. Dari jendela, kampung halamanku perlahan menjauh dan lenyap ditelan kegelapan. Aku merasa seperti sedang melarikan diri, dari masa lalu, dari gunjingan orang, dan dari diriku sendiri. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus pergi. Aku harus menemukan jalan hidupku sendiri. Jakarta menyambutku dengan hujan deras yang tiba-tiba dan keasingan yang luar biasa. Kota ini terlalu besar, rumit, dan gemerlap untuk orang udik sepertiku. Lampu-lampu neon yang benderang menyakiti mataku. Orang-orang berlalu lalang dengan sibuk. Tidak ada yang peduli pada keberadaan orang asing yang berteduh di bawah emperan toko. Aku merasa begitu kecil dan sendirian. Hari-hari pertamaku di Jakarta adalah masa terberat dalam hidupku. Aku menyewa sebuah kamar kos sempit dan lembab di sebuah gang di daerah Manggarai. Ruangan itu hanya cukup untuk satu kasur tipis dan beberapa barang pribadi. Siang hari, aku berkeliling mencari pekerjaan. Dengan ijazah SMA, tidak ada pekerjaan yang bisa kulakukan selain pekerjaan kasar. Aku menjadi kuli di proyek bangunan, kuli panggul di pasar subuh, dan juga menjadi kurir ojek di dekat terminal. Pekerjaan apapun, melelahkan dan penuh keringat. Malam hari, dengan tubuh yang remuk, aku berbaring di lantai yang keras, menatap langit-langit yang bernoda. Kesepian dan rindu kampung halaman menyergapku. Seringkali aku ingin menyerah dan pulang, tapi setiap kali itu terjadi, bayangan Dewi, tatapan matanya yang menantang, kembali muncul. Tidak, aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Aku menggertakkan gigi dan bersumpah. Aku harus berusaha lebih keras. Di luar jam kerja, aku menyisihkan uang untuk mengikuti kursus malam. Aku belajar akuntansi, belajar komputer, belajar apapun yang bisa membantuku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Huruf dan angka menjadi satu-satunya temanku di malam-malam panjang di kota asing ini. Aku terjun ke dalam belajar dan bekerja seperti ngengat yang terbang menuju api. Tidak memberikan diriku waktu sedetik pun untuk memikirkan hal-hal sedih. Kebencian menjadi satu-satunya alasan bagiku untuk ada dan terus maju. Aku harus sukses dengan cara apapun. Agar suatu saat ketika aku kembali, Dewi akan menatapku dengan pandangan yang berbeda. Kehidupanku di Jakarta terus berputar dalam siklus kerja dan belajar. Selama hampir 2 tahun, aku tidak pernah mengambil libur yang layak. Siang hari aku bergelut dengan pekerjaan fisik,
Malam hari aku bergegas ke tempat kursus dengan tas di punggung. Seringkali aku hanya tidur beberapa jam. Tubuhku terasa berat 1000 kati. Tetapi semangat di dalam diriku tidak pernah padam. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan dan hinaan. Usahaku akhirnya membuahkan hasil. Setelah mendapatkan sertifikat akuntansi, aku berhenti dari pekerjaan di proyek dan mulai melamar ke berbagai perusahaan. Awalnya tidak mudah. Orang-orang menggelengkan kepala melihat penampilanku yang kampungan dan pengalamanku yang minim. Tapi aku tidak putus asa. Setiap kali ada lowongan, aku datang membawa lamaran. Dan akhirnya, keberuntungan tersenyum padaku. Sebuah perusahaan konstruksi kecil sedang mencari staf akuntansi gudang. Pekerjaan yang lebih menuntut ketelitian dan kejujuran daripada pengalaman. Aku diterima di sana. Di hari pertama kerja, aku menyetrika satu-satunya kemeja putih yang kumiliki, keras hingga bisa dipakai bercermin. Aku merasa seperti membuka lembaran baru dalam hidupku. Pekerjaan di perusahaan itu berat. Dokumen dan pembukuan selalu menumpuk seperti gunung. Tapi aku senang. Setidaknya aku bisa bekerja di lingkungan yang bersih, di kantor ber-AC. Aku tidak perlu lagi kehujanan atau bekerja di bawah terik matahari. Aku bekerja dengan rajin dan teliti. Apapun pekerjaan yang diberikan, aku berusaha menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Selain pekerjaanku, aku juga mengamati dan belajar dari pekerjaan di departemen lain. Aku ingin lebih memahami bagaimana perusahaan ini berjalan. Sikapku yang mau belajar dan etos kerjaku yang serius menarik perhatian pemilik perusahaan. Beliau adalah seorang pria parubaya yang biasa dipanggil Pak Hartono oleh para karyawan. Pak Hartono adalah orang yang merintis usahanya dari nol. Jadi beliau sangat menghargai orang yang punya kemauan dan kegigihan. Kadang-kadang beliau memanggilku ke ruangannya untuk bertanya tentang pekerjaan dan kehidupanku. Beliau memberiku nasihat-nasihat yang bermanfaat dan mengajariku hal-hal yang belum ku ketahui. Aku merasakan kehangatan dan ketulusan seperti seorang ayah atau paman darinya. Suatu kali, perusahaan menghadapi krisis besar. Mitra bisnis lama tiba-tiba memutuskan kontrak, membuat perusahaan diambang kebangkrutan. Semua karyawan cemas. Banyak yang mulai mencari pekerjaan baru. Saat itu, aku bisa saja pergi seperti yang lain. Tapi aku tidak melakukannya. Aku teringat Pak Hartono yang telah memberiku kesempatan dan memperlakukanku dengan baik. Aku tidak bisa pergi saat perusahaan sedang dalam kesulitan terbesar. Aku, bersama Pak Hartono dan beberapa karyawan setia lainnya, tetap tinggal untuk mencari cara mengatasi situasi. Aku begadang berhari-hari bersama Pak Hartono, memeriksa pembukuan, menghitung cara untuk memangkas biaya, dan mencari pemasok serta mitra bisnis baru. Aku menggunakan semua pengetahuan yang telah kupelajari, dan kemampuan mengambil keputusan cepat yang kuasa di lapangan untuk memberikan masukan. Di masa sulit itu, aku menemukan beberapa kejanggalan dalam kontrak-kontrak lama. Ada celah-celah yang bisa membuat uang perusahaan bocor. Dengan berani aku melaporkannya kepada Pak Hartono. Awalnya beliau ragu, tetapi setelah memeriksa kembali, beliau mengakui bahwa temuanku akurat. Berkat ini, perusahaan bisa memperketat prosedur manajemen dan menghemat biaya yang tidak sedikit. Setelah badai itu berlalu, perusahaan memang terpukul, tetapi tidak runtuh. Perlahan-lahan, kontrak-kontrak baru mulai didapatkan, perusahaan bangkit kembali, dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Pak Hartono memanggilku secara pribadi ke ruangannya. Beliau menatapku dengan tatapan puas. "Bima, terima kasih. Kalau bukan karenamu, perusahaan kita tidak akan bisa melewati krisis ini." Saya tidak salah menilai orang. Kamu bukan hanya punya kemampuan, tapi yang terpenting, kamu punya hati. Setelah itu, Pak Hartono membuat keputusan yang mengejutkanku. Beliau mempromosikanku menjadi manajer pemasaran. Katanya, orang yang teliti sekaligus cepat berpikir sepertiku cocok untuk posisi itu. Beliau percaya aku bisa melakukannya dengan baik. Itu adalah kesempatan emas dan titik balik besar dalam hidupku. Dari staf akuntansi gudang,
Aku menjadi seorang manajer. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan mencurahkan seluruh semangat dan pikiranku untuk bekerja. Aku bertemu klien, menegosiasikan kontrak. Aku belajar cara berkomunikasi, cara membangun hubungan. Selama beberapa tahun berikutnya, aku bersama Pak Hartono berhasil mengembangkan perusahaan dengan pesat. Perusahaan konstruksi kecil itu tumbuh menjadi sebuah grup yang ternama di bidangnya. Kekayaanku pun ikut bertambah. Aku memiliki rumah dan mobil di Jakarta. Menjalani kehidupan yang 7 tahun lalu bahkan tidak berani kuimpikan. Aku berhasil. Kesuksesan yang begitu kuinginkan. Sukses. Dua kata itu kini terasa begitu pahit di kepalaku. Aku duduk di kursi kayu lapuk di rumah mantan mertuaku. Kehilangan kata-kata. Cangkir teh di atas meja sudah lama dingin. Rasanya seluruh energi dalam tubuhku terkuras habis. Setelan jas mahal yang kukenakan kini terasa menyesakan dan tidak nyaman. Seperti cangkang yang indah namun palsu, tidak mampu menutupi kekosongan dan rasa sakit yang merobek hati. Selama 7 tahun terakhir, aku hidup dengan kebencian. Menjadikan kebencian sebagai penunjuk arah, sebagai pendorong untuk maju. Kukira jika aku berhasil mendapatkan segalanya, aku akan merasakan euforia kemenangan. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak memiliki apa-apa. Orang yang ingin kubalas dendamnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pengorbanannya telah menjadikanku seorang badut, orang bodoh yang malang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar hantu ciptaannya sendiri. Apakah Dewi sangat kesakitan di akhir hayatnya, Pak? Tanyaku dengan suara pecah dan serak. Ayah mertuaku menatap foto Dewi. Air mata menggenang di mata tuanya. Beliau tidak menangis, tetapi rasa sakit dalam tatapannya melebihi ribuan ratapan. Iya, sangat sakit. Kanker tulang. Rasa sakit itu menyiksanya siang dan malam. Kadang-kadang ia menggigit bibirnya sampai berdarah, berusaha agar tidak mengeluarkan suara rintihan. Takut ibu dan bapaknya ini mendengar. Tapi setiap kali kami menjenguknya, dia selalu bilang tidak apa-apa, selalu berusaha tersenyum. Setiap kata dari ayah mertuaku bagaikan jarum yang menusuk jantungku. Aku membayangkan Dewi terbaring di ranjang pesakitan, kurus dan pucat, berjuang sendirian melawan rasa sakit fisik yang luar biasa. Di mana aku saat itu? Saat itu aku di Jakarta, sibuk dengan kontrak dan angka-angka, mabuk oleh kesuksesan pertamaku. Memupuk kebencian dengan uang yang kuhasilkan. Sementara wanita yang kucintai perlahan-lahan tumbang dalam penderitaan. Penyesalan yang terlambat mencekiku hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Kenapa? Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Sepatah kata pun. Aku hampir berteriak. Pertanyaan itu adalah sebuah tuduhan sekaligus celaan pada diri sendiri. Dia yang berpesan, kata ayah mertuaku perlahan. Dia membuat kami berjanji untuk tidak pernah memberitahumu. Katanya, kau sudah terlalu sulit berjuang di Jakarta. Dia tidak mau menjadi penghalang. Biarlah Mas Bima menganggapku istri yang jahat, katanya. Asalkan dia bisa hidup lebih baik tanpa perlu mengkhawatirkanku lagi. Dia juga bilang, dia percaya kau orang yang berbakat, hanya belum menemukan waktunya saja, dan pasti akan sukses suatu saat nanti. Dunia di sekitarku seolah runtuh. Bahkan di saat aku paling membencinya, ia selalu percaya padaku, selalu mengharapkan yang terbaik untukku. Ia memilih jalan untuk menanggung semua rasa sakit, bahkan kesalahpahamanku, demi memberiku masa depan. Betapa mulia dan lapang hatinya cinta itu. Dibandingkan dengan itu, bagaimana dengan cintaku, penuh dengan egoisme, kepicikan, dan harga diri yang terluka. Apa yang pernah kulakukan untuknya? Selain tuduhan dan pertengkaran tak beralasan, aku tidak pernah memberinya satu hari pun kebahagiaan yang utuh. Bahkan saat ia paling membutuhkanku, aku tidak ada di sisinya. Sebelum pergi, suara ayah mertuaku semakin kecil dan bergetar. Apakah dia meninggalkan pesan? Ayah mertuaku tidak langsung menjawab. Beliau bangkit perlahan, masuk ke dalam kamar,
dan sesaat kemudian keluar membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Dengan tangan tua yang gemetar, beliau membukanya. Di dalamnya hanya ada satu benda. Surat nikah kami. Terlipat dengan rapi, tetapi lipatannya sudah usang dan menguning dimakan waktu. Saat ditemukan, dia menggenggam erat kertas ini di tangannya. Suara ayah mertuaku tercekat. Bahkan saat pergi pun, dia tidak bisa melepaskannya. Dia sangat mencintaimu, sangat merindukanmu. Dengan tangan gemetar, aku menerima kertas itu. Kehangatan Dewi seolah masih tertinggal di sana. Nama kami berdua. Tanggal kami resmi menjadi suami istri. Semuanya masih jelas. Ini adalah bukti cinta kami. Sesuatu yang kukira telah ia buang tanpa ragu. Tapi ternyata tidak. Ia menyimpannya di sisinya hingga napas terakhir. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Tumpah begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku menangis. Menangisi kematian Dewi, menangisi kebodohanku sendiri, dan menangisi cinta yang begitu lama tertutup oleh kebencian. Aku salah. Benar-benar salah. Aku akan memberikan semua kesuksesan, semua uang yang kumiliki, jika saja aku bisa memutar kembali waktu, jika saja aku bisa menemaninya di hari-hari terakhirnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di rumah tua itu. Senja telah berganti malam, dan kegelapan perlahan turun menyelimuti segalanya. Ibu mertuaku pulang dari pasar. Melihatku, beliau terkejut. Lalu hanya diam-diam menyeka air matanya. Makan malam disiapkan. Semua adalah masakan yang dulu sering dibuatkan Dewi untukku. Tetapi aku sama sekali tidak bisa menelannya. Rasa pahit penyesalan menyangkut di tenggorokanku. Aku memandangi kedua orang tua itu makan dalam diam. Rambut mereka yang memutih, punggung mereka yang bungkuk. Hatiku semakin sakit. Selama 7 tahun terakhir, bukan hanya aku yang menderita. Kedua orang tua ini juga harus menanggung kesedihan kehilangan anak seorang diri. Selesai makan, aku bertanya apakah aku boleh mengunjungi makam Dewi. Ayah mertuaku tidak berkata apa-apa, hanya menyalakan sebuah lampu teplok dan mengantarku. Pemakaman keluarga berada di ujung kebun buah. Makam kecil Dewi terletak tenang di bawah pohon mangga. Rumput hijau tumbuh subur, dan di nisan terpasang foto pernikahan kami. Di dalam foto, Dewi tersenyum lebar. Senyum cerah seorang pengantin baru. Senyum itu kini bagaikan ribuan bilah pisau yang mengoyak jantungku. Aku berlutut di samping makamnya. Dengan tangan gemetar, ku sentuh nisan yang dingin itu. Dewi, aku datang. Maafkan aku. Aku salah. Maafkan aku. Aku bergumam seperti orang gila. Air mata kembali mengalir di pipiku. Angin malam yang sepi berhembus, menimbulkan suara desiran daun, terdengar seperti bisikan yang pilu. Aku tinggal di sana sangat lama. Menceritakan padanya tentang 7 tahunku di Jakarta, tentang kesulitan yang kualami, tentang kesuksesan yang kuraih. Tapi pada akhirnya, aku sadar semua itu tidak ada artinya lagi. Ketika aku dan ayah mertua kembali ke rumah, udara masih terasa seberat timah. Ibu mertua sudah selesai mencuci piring, duduk di beranda, menatap kosong ke kejauhan. Melihatku, beliau menghela napas. Sudahlah nak, semua sudah berlalu. Dewi di sana juga tidak akan mau melihatmu tersiksa seperti ini. Aku tahu ibu mertuaku benar, tetapi bagaimana aku bisa menenangkan hatiku? Aku adalah suaminya, orang terdekatnya, tetapi aku begitu lalai hingga tidak tahu apa-apa tentang penderitaan yang harus ia lalui. Melihatku masih terdiam, ayah mertuaku ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya angkat bicara. Suaranya terbata-bata. Bima, ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan. Sepertinya kau harus tahu. Aku mengangkat kepala menatapnya. Firasat buruk kembali muncul. Mungkinkah masih ada kebenaran lain yang lebih menyakitkan dari ini? Ayah mertuaku melirik istrinya, lalu menatapku. Wajahnya tampak sangat canggung. Ini adalah hal yang Dewi wanti-wanti untuk tidak pernah kami katakan.
Dia takut ini akan membebanimu. Tapi melihat keadaanmu sekarang, sepertinya dia tidak akan menyalahkanku. Ada apa, Pak? Tolong katakan. Tanyaku tidak sabar. Ayah mertuaku berdehem sekali. Lalu perlahan, dengan berat, ia merangkai kata. Kata-kata itu bagaikan batu yang menimpa kepalaku. Sebelum pergi, Dewi meninggalkan sesuatu untukmu. Bukan harta, tapi seorang anak. Aku membeku di tempat. Seluruh tubuhku kaku. Apa aku salah dengar? Anak? Aku dan Dewi punya anak. Apa maksud Bapak? Saya tidak mengerti. Anakmu dan Dewi. Sambung ibu mertuaku dengan suara bergetar. Anak laki-laki. Dewi baru tahu dia hamil setelah kalian bercerai. Dia berniat memberitahumu. Tapi kemudian dia tahu tentang penyakitnya. Dia takut masa depan anak itu tidak akan terjamin. Dan dia tidak mau menggunakan anak untuk mengikat atau membebanimu. Akhirnya dia memilih diam. Kepalaku pusing. Anak. Aku punya seorang putra. Buah cinta kami. Makhluk kecil yang ada di dunia ini. Dan selama 7 tahun, aku sama sekali tidak tahu. Aku telah melewatkan 7 tahun pertama kehidupannya. Aku adalah suami yang mengerikan. Dan sekarang, aku juga seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Lalu, di mana anak itu, Bu? Di mana dia sekarang? Tanyaku dengan panik. Di dalam hatiku, perasaan gembira, sakit, dan takut bercampur aduk. Setelah Dewi meninggal, kakaknya, Mita, yang mengambil dan membesarkannya, kata ayah mertuaku. Mita sangat menyayangi adiknya, jadi dia juga sangat menyayangi keponakannya. Dianggap seperti anak sendiri. Tahun ini usianya sudah 6 tahun. 6 tahun? Putraku berusia 6 tahun. Aku mencoba membayangkan wajahnya. Apakah ia mirip denganku? Atau mirip Dewi? Apakah ia sehat? Apakah ia baik-baik saja? Ribuan pertanyaan muncul di kepalaku. Keinginan untuk bertemu dengannya membuncah begitu kuat, membakar batinku. Aku harus menemukannya. Sekarang juga. Aku harus menebus semua kekurangan yang harus ia alami selama 6 tahun terakhir. Di mana rumah Mbak Mita? Pak, Bu, bisakah tunjukkan jalannya? Tanyaku, bangkit berdiri dengan suara penuh permohonan. Ayah mertuaku menatapku dengan pandangan yang rumit. Bima, tenang dulu. Mita itu orangnya sedikit ceplas-ceplos, dan dia sangat menyayangi adiknya. Mungkin karena kejadian dulu, dia masih sangat membencimu. Kalau kau datang menemuinya, mungkin. Tetapi aku tidak lagi mendengar apa-apa. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku harus bertemu putraku. Apapun situasinya, aku harus pergi. Dia adalah putraku. Darah dagingku dan Dewi. Satu-satunya ikatan antara aku dan Dewi di dunia ini. Meskipun dicegah oleh mertuaku, aku memutuskan untuk pergi malam itu juga. Keinginan untuk melihat putraku lebih besar dari rasa takut apapun. Ayah mertuaku akhirnya memberitahukan jalannya. Rumah Mita, kakak iparku, tidak jauh. Hanya beberapa kilometer. Juga di sebuah rumah pedesaan di dalam gang tanah. Aku berkendara menembus malam pedesaan yang sunyi. Lampu depan mobil menerangi jalan, diapit oleh kebun-kebun yang gelap. Sedan mewahku terasa sangat tidak pada tempatnya di pemandangan ini. Hatiku campur aduk. Sebentar lagi aku akan bertemu putraku. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana aku harus bersikap? Setelah absen selama 6 tahun, apakah anak itu akan menerimaku? Lalu aku teringat Mita. Kata-kata ayah mertuaku terngiang. Dia masih sangat membencimu. Aku tahu aku pantas dibenci. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi sederhana. Di dalamnya terlihat sebuah rumah berlantai 1 dengan lampu menyala. Terdengar suara tawa anak-anak. Jantungku berdebar kencang. Apakah itu suara putraku? Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu turun dari mobil. Saat aku dengan hati-hati mendorong gerbang dan masuk ke halaman, seorang wanita keluar dari rumah. Posturnya tegap,
Wajahnya memiliki banyak kemiripan dengan Dewi, tetapi sorot matanya jauh lebih tajam dan keras. Itu Mbak Mita. Sudah 7 tahun, tetapi ia tidak banyak berubah. Hanya saja kini wajahnya dipenuhi kewaspadaan dan ekspresi dingin. Mau apa kau ke sini? Tanyanya. Suara tanpa emosi, menjaga jarak seolah aku orang asing. Mbak, saya datang. Aku tergagap. Tidak tahu harus mulai dari mana. Semua kata yang telah kusiapkan di kepala lenyap begitu saja. Jangan panggil aku Mbak, potongnya dengan dingin. Kau dan adikku sudah tidak ada hubungan apa-apa sejak 7 tahun lalu. Pulanglah. Setelah berkata begitu, ia hendak berbalik masuk ke rumah. Dengan cepat aku mendekat dan menghalangi jalannya. Mbak, tolong. Saya salah. Saya datang untuk melihat anak saya. Saya baru tahu kalau saya punya anak. Dua kata anak saya menyulut api kemarahan di mata Mita. Ia memindai penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum menghina. Anakmu? Baru sekarang ingat punya anak. Lihat penampilanmu. Baju bagus. Mobil mewah. Pasti selama 7 tahun ini kau hidup enak di Jakarta. Selama itu, pernahkah kau bertanya-tanya bagaimana nasib ibu dan anaknya? Hidup atau mati? Saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu apa-apa. Aku berusaha menjelaskan dengan putus asa. Suaraku penuh ketidakberdayaan. Tidak tahu. Suaranya meninggi. Alasan yang bagus sekali. Apa kau tahu betapa tersiksanya adikku saat mual-mual mengandung? Apa kau tahu hanya keluarga kami yang menemaninya saat melahirkan? Apa kau tahu adikku begadang semalaman sendirian memeluk anaknya saat demam tinggi? Dan apa kau tahu, saat adikku terbaring sakit melawan penderitaannya, berapa kali ia memanggil namamu? Tidak, kau tidak tahu. Benar, kau tidak tahu apa-apa. Saat itu kau sibuk menjadi pengusaha sukses. Sibuk membenci istri yang telah mengorbankan segalanya untukmu. Setiap katanya bagaikan belati yang menusuk jantungku, mengoyak isi perutku. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semua yang ia katakan adalah benar. Aku adalah manusia yang tidak bertanggung jawab. Suami dan ayah yang tidak pantas. Maafkan saya. Saya tahu, apapun yang saya katakan sekarang tidak ada gunanya. Tapi tolong, izinkan saya melihat anak itu sekali saja. Saya hanya ingin melihat wajahnya. Aku merendahkan suara, hampir memohon. Bertemu lalu apa? Mita menatapku dengan mata penuh kebencian. Mau menebusnya dengan uangmu. Kau pikir kasih sayang seorang ayah bisa dibeli dengan uang? Anak itu selama 6 tahun sudah tumbuh dengan baik tanpa ayah. Dia tidak butuh ayah sepertimu. Keluarga kami memang tidak kaya, tapi kami lebih dari sanggup mengurus satu anak. Pulanglah. Jangan pernah datang lagi dan mengacaukan hidup keluarga kami. Selesai berkata, Mita langsung masuk ke rumah dan membanting pintu dengan keras. Suara berak itu seolah menutup semua harapan di dalam diriku. Aku berdiri terpaku di halaman. Suara tawa anak-anak dari dalam rumah juga berhenti. Dari celah jendela, aku merasa ada sepasang mata penasaran yang menatapku, tetapi kemudian menghilang. Apakah itu putraku? Kegelapan menyelimutiku. Keputusasaan melahap jiwaku. Aku telah kehilangan Dewi, dan sekarang aku bahkan tidak bisa mendekati putraku. Kesuksesan yang kubanggakan, uang yang kumiliki, kini terasa tidak berguna dan menyedihkan. Aku kaya, tetapi sekaligus seorang melarat. Benar-benar melarat. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan gerbang rumah Mita. Embun malam yang dingin meresap ke kulitku barulah aku tersadar. Sedan mewahku masih di sana, berdiri dengan sunyi dan asing. Aku berjalan gontai kembali ke mobil. Perasaan gagal dan sengsara belum pernah terasa sejelas ini. Aku mengemudi tanpa tujuan. Kemana? Jakarta yang gemerlap bukan lagi tempat yang ingin kutuju. Dan kampung halaman yang kurindukan kini menjadi tempat penderitaan dan penolakan. Akhirnya, aku kembali ke rumah mertuaku. Melihat keadaanku yang menyedihkan,
Mereka berdua hanya bisa menghela napas. Ibu mertua membuatkan teh jahe hangat, dan ayah mertua duduk di sampingku, menepuk-nepuk bahuku dengan ringan. Jangan terlalu bersedih, nak. Mita itu memang wataknya keras, tapi hatinya baik. Dia hanya benci padamu karena melihat penderitaan adiknya. Perlahan-lahan, seiring waktu, dia pasti akan mengerti. Tetapi aku tahu kemarahan Mita bukannya tanpa alasan. Aku pantas menerima perlakuan seperti itu. Aku duduk dalam diam, tenggelam dalam pikiran yang kalut. Saat itulah, ibu mertua masuk ke dalam kamar, dan sesaat kemudian keluar membawa sebuah kotak kayu lain yang lebih kecil dari kotak tempat surat nikah tadi. Beliau meletakkannya di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arahku. Ini juga peninggalan Dewi untukmu. Sebelum pergi, dia berpesan agar ini diberikan padamu jika kau benar-benar kembali, setelah kau melupakan segalanya dan menenangkan hatimu. Sepertinya, sekaranglah saatnya. Aku menatap kotak itu dengan terkejut. Rahasia lain, dengan tangan gemetar aku membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada setumpuk surat tebal yang diikat rapi dengan pita ungu, warna kesukaan Dewi dulu. Tulisan di amplop surat pertama begitu familiar hingga menusuk hati. Untuk suamiku, Bima. Jantungku terasa diremas. Dengan hati-hati aku membuka ikatan pita dan membuka surat pertama. Tulisan tangan Dewi masih sama lembut dan hangat seperti orangnya. Bima tersayang, saat kau membaca tulisan ini, aku mungkin sudah berada di tempat yang sangat jauh. Jangan bersedih, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Semua yang terjadi adalah takdir. Bukan salahmu. Aku tahu, di akhir pernikahan kita, aku banyak menyusahkanmu. Maafkan aku. Saat itu, aku baru tahu aku punya penyakit parah, dan aku tidak ingin menjadi bebanmu. Aku tahu kau adalah orang yang punya cita-cita besar, hanya belum menemukan waktunya saja. Penyakitku tidak boleh menghalangi jalanmu. Karena itu, aku memilih jalan untuk pergi. Meskipun aku tahu itu akan menyakitimu, maafkan keegoisanku. Tahukah kau? Bahkan setelah kita berpisah, aku selalu mengamatimu. Aku tahu betapa kerasnya kau berjuang membangun hidup di Jakarta. Setiap keberhasilan kecilmu, aku tahu semuanya. Aku sangat bangga padamu, Bima. Aku selalu percaya bahwa suamiku adalah yang terbaik. Kau berhasil. Aku harap kau akan terus tegar dan menjalani hidup yang benar-benar bahagia untuk kita berdua. Dan ada hadiah yang ingin kuberikan padamu. Hadiah yang tak ternilai harganya. Putra kita. Saat aku tahu aku mengandung, aku sangat bahagia. Tapi kemudian aku menjadi takut. Takut tidak bisa menemaninya cukup lama. Takut ia akan menderita sejak lahir. Aku menyembunyikan ini darimu karena aku tidak mau menggunakan anak untuk mengikatmu. Aku menitipkannya pada Mbak Mita. Mbak akan merawatnya dengan penuh cinta menggantikanku. Ketika hidupmu sudah mapan dan kau sudah siap, temuilah dia. Namanya Langit. Dengan harapan hidupnya akan selalu cerah dan damai. Inilah satu-satunya yang bisa kutinggalkan untukmu. Jangan membenci siapapun. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan selalu tersenyum mengawasi kalian berdua dari surga. Istrimu, Devi. Saat aku selesai membaca surat itu, air mata sudah memburamkan pandanganku. Surat di tanganku basah kuyup. Ia tidak pernah sekalipun membenciku. Hingga akhir hayatnya, ia hanya memikirkanku, mengkhawatirkanku. Surat ini bukanlah ucapan selamat tinggal. Ini adalah penjelasan atas cintanya, dan vonis atas kebodohan dan keegoisanku. Aku hidup dengan kebencian selama 7 tahun, tetapi ternyata orang yang kubenci adalah orang yang mencintaiku tanpa syarat. Rasa sakit dan penyesalan mencapai puncaknya, mengoyak hatiku hingga hancur. Aku membaca ulang surat Dewi berkali-kali. Setiap hurufnya dipenuhi cinta, pengorbanan, dan pengampunannya. Surat ini bagaikan aliran air sejuk yang membersihkan semua kebencian dan kesalahpahaman yang menutupi hatiku selama 7 tahun.
Tetapi pada saat yang sama, ia juga bagaikan pisau tajam yang mengiris lebih dalam luka di hatiku. Membuatku sadar dengan menyakitkan betapa mengerikannya kesalahan yang telah kulakukan. Kukira cinta adalah tentang memiliki, tentang membuktikan diri. Aku mati-matian mencari uang, membangun karier, demi suatu saat kembali dan berkata pada Dewi, "Lihat, kau salah telah meninggalkanku." Aku menjadikan cinta sebagai sebuah kompetisi, tanpa menyadari bahwa wanita itu tidak pernah sekalipun ingin berkompetisi denganku. Ia hanya diam-diam berdiri di belakang, mendorongku maju dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Surat Dewi membuatku mengerti satu hal yang selama 7 tahun ini tak pernah kupahami. Cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan pengorbanan. Bukan kata-kata indah, melainkan tindakan dalam diam. Bukan menuntut sesuatu dari pasangan, melainkan kerelaan memberikan segalanya untuk orang yang dicintai, bahkan dengan menanggung ketidakadilan dan kerugian. Dewi mencintaiku dengan cinta seperti itu. Cinta yang begitu mulia hingga membuatku merasa sangat kecil dan memalukan. Aku duduk sendirian semalaman, memandangi halaman yang sunyi. Bayangan Dewi kembali muncul. Bukan wajah dingin di pengadilan, melainkan senyum dengan tatapan hangat dan lembut seperti dulu. Seolah ia berbisik di telingaku, "Jaga dirimu baik-baik. Ya, aku harus hidup dengan baik. Bukan untuk pamer pada siapapun, bukan untuk memamerkan kekayaanku, tetapi untuk hidup agar tidak mempermalukan pengorbanan Dewi, untuk mewujudkan harapannya. Ia ingin aku bahagia, ingin putra kami hidup dengan damai. Itulah makna hidup yang harus kukejar. Kini, tujuanku telah berubah total. Bukan lagi euforia seorang pemenang, melainkan tanggung jawab sebagai seorang ayah, penebusan dosa sebagai seorang suami. Aku harus melakukan segala yang kubisa untuk putraku, memberinya kehidupan yang terbaik. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa terburu-buru. Kemarahan Mita adalah tembok tinggi yang harus kudaki perlahan-lahan dengan ketulusan, bukan dengan uang. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad yang jelas. Aku tidak akan langsung kembali ke Jakarta. Aku akan tinggal di kampung untuk sementara waktu. Aku menelepon Pak Hartono, atasanku sekaligus penolongku, dan meminta cuti sebulan. Aku hanya bilang ada urusan keluarga, dan Pak Hartono dengan senang hati mengizinkannya, berpesan agar aku tidak khawatir dan menyelesaikan urusanku dengan baik. Perusahaan akan ia tangani. Setelah itu, aku berdiskusi dengan mertuaku, menyampaikan keinginanku untuk merenovasi rumah dan halaman mereka. Awalnya mereka menolak keras, tidak mau merepotkan, tapi aku bersikeras. "Pak, Bu, ini bukan merepotkan. Ini adalah penebusan dosa saya. Seumur hidup saya akan menyesal tidak bisa merawat Dewi saat ia sakit. Izinkan saya merawat Bapak dan Ibu sekarang. Bapak dan Ibu sudah seperti orang tua kandung saya. Tolong jangan menolak." Melihat ketulusan dalam perkataan dan tatapanku, mereka akhirnya mengangguk dengan mata yang memerah. Aku tahu ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk menebus kesalahanku. Perjalanan yang tidak akan mudah, tetapi demi Dewi dan putra kami, Langit, aku tidak akan pernah menyerah. Selama beberapa hari berikutnya, aku menanggalkan setelan jas mahalku dan melepaskan jam tangan seharga ratusan juta. Aku mengenakan pakaian kerja biasa seperti pria lain di desa ini. Aku membuat rencana untuk merenovasi rumah mertuaku. Aku bukan hanya orang yang berdiri bersedekap dan memberi perintah. Aku menyewa tukang-tukang bangunan terbaik di desa. Tapi aku sendiri juga menyingsingkan lengan baju, membantu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Mengaduk semen, mengangkat bata, mengecat ulang dinding yang kusam. Terik matahari membakar kulitku yang terbiasa dengan sejuknya Aceh. Keringat mengalir deras di wajah dan punggungku, membasahi pakaian. Tangan yang biasa menandatangani kontrak kini menjadi kasar dan kotor karena semen. Awalnya para tukang dan tetangga menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan heran. Mereka pasti berbisik di belakang, mengira tuan dari Jakarta ini hanya akan bergaya beberapa hari lalu berhenti.
Tapi hari demi hari berlalu, dan melihatku tetap di sana, bekerja dalam diam dari pagi hingga larut malam tanpa sepatah kata keluhan, tatapan mereka perlahan berubah. Dari rasa ingin tahu menjadi rasa hormat. Apalagi mertuaku. Mereka merasa kasihan sekaligus bangga padaku. Ibu mertua setiap hari memasak makanan lezat, memaksaku makan banyak agar aku tetap bertenaga. Ayah mertua datang duduk di samping, tidak banyak bicara, hanya diam-diam mengamati pekerjaanku, sesekali menyodorkan segelas air dingin. Aku tahu luka di hati mereka belum sembuh, tetapi tembok yang memisahkan kami perlahan-lahan runtuh. Aku bekerja bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga agar pikiranku tidak punya waktu untuk menderita. Hanya saat tubuhku lelah, aku bisa sejenak melupakan rasa sakit. Tapi setiap malam, saat aku berbaring sendirian di kamar tua, bayangan Dewi dan putra yang belum pernah kutemui muncul. Keinginan untuk melihatnya, bahkan dari kejauhan, membuncah. Aku mulai mencari tahu kebiasaan anak itu. Dari cerita mertuaku, aku tahu Langit setiap sore bermain bersama sepupunya di dekat jembatan tua di ujung desa. Jadi, setiap sore setelah bekerja, aku diam-diam pergi ke sana. Aku tidak berani mendekat, hanya bersembunyi di balik pohon besar dari kejauhan, memandangi arah jembatan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat putraku. Anak itu lebih kurus dan kecil dari anak seusianya. Kulitnya putih seperti ibunya, tapi matanya, hidungnya, dan bentuk bibirnya adalah cetakan diriku. Jantungku berdebar kencang. Rasa cinta dan iba yang belum pernah kurasakan sebelumnya membuncah di dada. Itulah putraku, darah dagingku. Anak itu bermain dengan polosnya. Suara tawa riangnya sampai ke telingaku, begitu merdu, sekaligus begitu asing. Aku berdiri di sana, diam-diam memandangi putraku sampai matahari terbenam, sampai Mita datang memanggilnya pulang. Setiap kali melihat sosok Mita, aku buru-buru berbalik karena rasa bersalah. Selain merenovasi rumah, aku mulai memperhatikan hal-hal di sekitar. Aku mendengar keluhan warga desa tentang jembatan kayu yang sudah terlalu tua dan reyot. Katanya sangat berbahaya bagi anak-anak saat pergi sekolah di musim hujan. Pikiran bahwa Langit dan anak-anak lain harus melewati jembatan itu setiap hari membuatku tidak tenang. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk menyumbangkan uang untuk membangun jembatan beton yang lebih kokoh. Aku tidak mau melakukannya atas namaku, jadi melalui seorang kenalan, aku hanya menyampaikan ke kantor desa bahwa itu adalah sumbangan dari donatur anonim. Pembangunan dimulai dengan cepat di tengah sorak-sorai warga desa. Aku tidak mengharapkan pujian. Cukup dengan mengetahui bahwa putraku bisa pergi sekolah dengan aman setiap hari, itulah kebahagiaan diam-diamku. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan telah lewat. Rumah panggung tua milik mertuaku kini telah berubah menjadi rumah baru yang bersih dan kokoh. Dinding di bawah atap genteng merah dicat dengan warna krem yang hangat, halaman depannya dipasangi ubin yang bersih. Taman juga dirapikan. Ditanami bunga-bunga kesukaan Dewi dulu. Melihat rumah baru itu, mertuaku menangis haru. Mereka memegang tanganku dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Cerita tentang mantan menantu kaya dari Jakarta yang bukannya menelantarkan mertuanya, malah membangunkan rumah dan bahkan jembatan untuk desa. Dengan cepat menyebar, orang-orang tidak lagi menatapku dengan pandangan penasaran. Sebaliknya, mereka menatapku dengan simpati dan hormat. Setiap kali berpapasan, mereka menyapa dengan ramah, kadang-kadang membawakan sesisir pisang atau sekantong buah matang. Hadiah sederhana khas pedesaan yang penuh ketulusan. Aku menerimanya dengan rasa terima kasih yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasakan kehangatan bertetangga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya satu orang, Mita, yang masih bersikap dingin padaku. Sejak aku tinggal di sini, ia hampir tidak pernah datang ke rumah mertua. Jika kebetulan berpapasan di jalan, ia akan memalingkan wajah, pura-pura tidak melihatku. Aku tahu luka di hatinya masih dalam. Pengorbanan dan kematian Dewi adalah penderitaan yang terlalu besar.
Dan di matanya, aku adalah salah satu penyebab penderitaan itu. Aku tidak menyalahkannya, hanya bisa menunggu dengan sabar. Suaminya, Mas Agus, berbeda. Ia pria yang baik hati dan polos. Kadang-kadang ia mampir dalam perjalanan pulang dari sawah dan mengobrol beberapa patah kata denganku. Ia bercerita tentang pekerjaan bertani dan kehidupan di desa. Dari ceritanya, aku jadi tahu sedikit lebih banyak tentang langit. Ia bilang anak itu sangat baik, tetapi pendiam dan suka bermain sendiri. Kata-katanya yang polos itu menimbulkan kegelisahan samar di hatiku. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Aku sedang memeriksa beberapa dokumen yang dikirim oleh sekretarisku dari Jakarta, ketika ayah mertuaku berlari masuk dengan panik, wajahnya pucat. Bima, gawat, anak sulung Mita, si Minsu, demam tinggi sampai kejang. Mereka sudah membawanya ke puskesmas, tapi katanya harus segera dibawa ke rumah sakit kabupaten. Di tengah hujan badai begini, mana ada mobil? Minsu adalah putra sulung Mita. Mendengar berita itu, aku tanpa ragu langsung mengambil jas hujan dan kunci mobil. Bapak dan ibu tunggu di rumah saja. Biar saya yang ke sana. Aku mengemudi menembus hujan. Jalan tanah berubah menjadi lumpur dan sangat licin. Saat aku tiba, pemandangan di depanku membuat jantungku mencelos. Mita memeluk putranya sambil terisak-isak. Mas Agus berdiri dengan wajah pucat. Tidak tahu harus berbuat apa. Minsu, di dalam pelukan ibunya, tubuhnya panas seperti api, matanya terpejam, sesekali tubuhnya kejang ringan. Kemunculanku membuat mereka berdua terkejut. Mita menatapku dengan pandangan yang rumit. Tidak ada lagi kebencian seperti sebelumnya, melainkan kebingungan dan ketidakberdayaan. Tidak apa-apa, Mas. Mbak, masuk ke mobil saya. Saya antar ke rumah sakit, kataku dengan cepat dan tegas. Karena tidak ada pilihan lain, Mas Agus mengangguk dengan cepat. Aku membuka pintu mobil, membantu Mas Agus dengan hati-hati memapah Mita dan anaknya ke kursi belakang. Mobilku melaju kencang menembus hujan malam. Aku berkonsentrasi penuh, berusaha melaju secepat mungkin tetapi tetap aman. Selama perjalanan, aku tidak berkata apa-apa. Hanya isak tangis Mita dan suara Mas Agus yang cemas menenangkan yang terdengar. Setibanya di rumah sakit kabupaten, aku segera mengurus administrasi dan membayar lunas semua biaya di muka. Untungnya, anak itu tiba tepat waktu dan melewati masa kritis. Dokter mengatakan itu demam tinggi akibat virus, tetapi karena sempat kejang, ia harus dirawat inap beberapa hari untuk observasi. Mendengar penjelasan dokter, barulah Mita dan suaminya bisa bernapas lega. Setelah semuanya beres, Mas Agus menghampiriku dan menggenggam tanganku erat. Suaranya penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Bima. Sungguh, terima kasih banyak. Kalau tidak ada kau malam ini, kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Mas. Minsu kan juga keponakan saya. Saat itu, Mita juga perlahan mendekat. Ia tidak berani menatapku lurus, hanya menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih untuk malam ini." Itu adalah pertama kalinya dalam 7 tahun ia memanggilku dengan namaku. Meski masih terasa canggung, tapi itu telah memecah keheningan dingin di antara kami. Aku tahu perjalanan penebusan dosaku masih jauh, tetapi secerca harapan pertama mulai terlihat. Selama Minsu dirawat, aku menunda semua urusan dan berjaga di rumah sakit. Aku tahu Mita dan suaminya adalah petani dengan ekonomi pas-pasan, dan mereka juga harus mengurus anak-anak lain di rumah. Jadi aku berinisiatif menanggung semua biaya obat dan makanan. Aku bilang pada Mas Agus, anggap saja ini pinjaman untuk keponakanku. Boleh dibayar nanti, tidak bisa dibayar juga tidak apa-apa. Mas Agus sangat berterima kasih, tetapi Mita masih menjaga jarak. Ia tidak lagi bersikap ketus padaku, tetapi juga tidak ramah. Setiap kali aku membawakan makanan, ia menerimanya, tetapi selalu berkata,
Maaf merepotkan. Nanti pasti akan kami ganti uangnya. Aku tidak memaksanya. Aku mengerti harga dirinya dan lukanya yang belum sembuh. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan dalam diam. Membelikan bubur dan susu untuk Minsu. Menanyakan kondisi anak itu pada dokter. Suatu malam, ketika Mas Agus harus pulang, aku menemani Mita menjaga hingga anak itu tertidur. Kami duduk di ujung ranjang yang berbeda, tanpa berkata apa-apa. Hanya suara napas teratur anak itu dan detak jam dinding yang terdengar. Keheningan itu canggung, tetapi tidak seberat sebelumnya. Kadang-kadang, aku merasa Mita diam-diam melirikku. Pandangannya rumit, seolah menyelidik, berterima kasih, dan menyimpan kesedihan yang jauh dan dalam. Hampir seminggu kemudian, Minsu diperbolehkan pulang. Di hari kepulangannya, aku yang mengantar mereka. Setibanya di rumah, Mas Agus dengan tulus memintaku untuk makan malam sebagai tanda terima kasih. Aku ragu sejenak, melirik Mita, dan melihat ia tidak keberatan, barulah aku berani mengangguk. Itu adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki di rumahnya. Rumahnya tidak besar, tetapi sangat rapi dan nyaman. Dan itu juga pertama kalinya aku melihat langit dari jarak sedekat itu. Anak itu duduk sendirian di sudut rumah, sibuk menyusun balok-balok kayu berjejer panjang. Ia sama sekali tidak peduli pada kedatanganku atau keributan orang-orang. Bahkan ketika Minsu berlari dan memeluknya, ia hanya sedikit mengerutkan kening tanpa reaksi berarti, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Saat makan, Mas Agus terus-menerus menambahkan lauk ke piringku. Makan yang banyak. Kamu sudah susah payah di rumah sakit beberapa hari ini. Aku hanya tersenyum canggung. Pandanganku sesekali tertuju pada langit. Anak itu makan dengan tenang. Tidak rewel, tidak bicara. Ia hanya makan jika disuapi oleh Mita. Sudut hatiku terasa aneh. Nyeri. Itukah putraku? Kenapa ia begitu pendiam? Langit memang agak pendiam. Mas Agus menjelaskan seolah bisa membaca pikiranku. Dari kecil begitu. Selalu main sendiri dengan tenang. Tapi dia anak yang baik. Tidak pernah merepotkan. Iya. Jawabku singkat. Tetapi hatiku penuh pertanyaan. Selesai makan. Aku pamit pulang. Sebelum pergi, aku mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya pada Mas Agus. Mas, Mbak, ini tolong diterima untuk merawat Minsu. Anggap saja hadiah dari saya. Mas Agus menolak. Mita juga mendekat dan berkata, bagaimana kami bisa menerima ini? Bantuanmu selama ini sudah lebih dari cukup. Terimalah. Aku meletakkan amplop itu dengan lembut di tangannya. Ini bukan hanya untuk Minsu, tapi juga untuk langit. Saya punya utang yang sangat besar pada ibunya. Saat aku menyebut utang pada ibunya, tatapan Mita meredup. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggenggam erat amplop itu. Saat aku berbalik hendak pergi, aku mendengarnya berkata pelan, hati-hati di jalan. Satu kalimat sederhana, tetapi anehnya membuat hatiku hangat. Perjalanan pulang ke rumah mertua malam itu tidak lagi terasa panjang dan gelap. Kejadian Minsu sakit membawa perubahan positif dalam hubunganku dengan keluarga Mita. Mas Agus memperlakukanku seperti adik kandung. Setiap bertemu, ia menyapaku dengan ramah. Kadang-kadang mengajakku minum kopi atau minum teh di rumahnya. Mita, meskipun masih hati-hati, sikapnya jauh lebih lembut. Ia tidak lagi menghindariku, dan kadang-kadang memulai pembicaraan beberapa patah kata. Perubahan itu memberiku harapan dan kesempatan untuk lebih dekat dengan putraku. Dengan alasan menjenguk Minsu, aku datang untuk melihat langit. Aku membelikan banyak mainan untuk kedua anak itu. Minsu dengan gembira mengucapkan terima kasih, tetapi langit hanya menerimanya dalam diam, lalu kembali ke sudutnya untuk bermain sendiri. Aku memperhatikan cara langit bermain berbeda dengan anak-anak lain. Saat bermain mobil-mobilan, bukannya mendorongnya maju, ia malah membaliknya dan menatap lekat-lekat rodanya yang berputar. Saat bermain balok,
Bukannya membangun rumah atau istana, ia malah menyusunnya berjejer lurus dengan sangat teliti, seolah tidak boleh ada selisih 1 milimeter pun. Suatu kali, aku mencoba mengajaknya bicara. Aku duduk di sampingnya dan bertanya, "Langit, lagi main apa?" "Main sama Om. Yuk." Anak itu seolah tidak mendengar, tidak menoleh padaku. Matanya tetap terpaku pada jajaran mainan di depannya. Saat aku mengulurkan tangan hendak menyentuh salah satu baloknya, ia langsung menepis tanganku sambil menggumamkan suara tak berarti. Wajahnya menunjukkan kejengkelan yang jelas. Reaksi anak itu membuatku sedih sekaligus khawatir. Aku mulai mengamatinya lebih saksama. Aku menyadari Langit hampir tidak pernah melakukan kontak mata dengan orang lain. Jika namanya dipanggil, ia jarang menoleh. Ia hidup di dunianya sendiri. Dunia yang sunyi, penuh dengan aturan-aturan aneh. Ia bisa duduk berjam-jam hanya untuk melihat debu menari di bawah sinar matahari atau mendengarkan suara jangkrik di sudut taman. Ia menghindari ajakan bermain anak-anak tetangga. Bahkan jika dipaksa ikut bermain oleh sepupunya, Minsu, ia hanya akan berdiri diam di satu tempat, lalu perlahan-lahan menarik diri. Kekhawatiranku semakin hari semakin besar. Aku seorang pengusaha. Aku telah bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Insting tajamku di dunia bisnis memberitahuku ada sesuatu yang tidak biasa pada putraku. Ini berbeda dengan sifat pendiam anak baik-baik. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia. Aku bertanya pada mertuaku dengan hati-hati. "Apa bapak dan ibu tidak merasa Langit terlalu pendiam?" Ibu mertua menghela napas. "Iya. Sifatnya mirip ibunya waktu kecil. Dulu Dewi juga pendiam, tidak banyak bicara. Nanti besar juga akan berubah." Ayah mertua mengangguk. "Anak-anak kan beda-beda. Yang penting tidak nakal saja sudah untung." Bahkan Mas Agus, suami Mita, hanya berpikir sederhana, mungkin karena tumbuh tanpa ayah sejak kecil. Semua orang di sekitarnya tidak menyadari keanehan itu, atau mungkin sudah terlalu terbiasa sehingga tidak lagi peduli. Hanya aku, seorang ayah yang baru pertama kali berada di sisi putranya, yang merasa cemas luar biasa. Aku mencari informasi di internet tentang gejala-gejala yang ditunjukkan Langit. Menghindari kontak mata, keterlambatan perkembangan bahasa, perilaku repetitif, ketidakpedulian pada lingkungan sekitar. Semakin aku membaca, jantungku semakin sesak. Semua tanda mengarah pada satu sindrom yang tidak pernah terpikirkan olehku. Spektrum autisme. Ketakutan yang samar menyergapku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa putraku dan Dewi? Aku tidak mau mempercayainya. Tapi perilaku putraku begitu jelas di depan mataku. Tidak mungkin bisa kusangkal. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan putraku terus terkurung dalam dunia sunyinya. Aku harus mencari kebenaran dan menemukan cara untuk membantunya. Tapi dari mana harus memulai? Haruskah aku membicarakan ini dengan Mita? Apakah ia akan percaya padaku? Atau menganggap ini hanya alasanku untuk merebut anak itu? Pikiranku kusut masai. Keraguan dan kekhawatiran menggerogotiku siang dan malam. Aku tidak bisa tidur. Bayangan Langit yang duduk sendirian di sudut rumah, menatap dunianya yang tak terjangkau dengan mata kosong, tidak pernah lepas dari benakku. Aku tahu aku tidak bisa menunda lagi. Apapun reaksi Mita, aku harus menyampaikan kekhawatiranku. Masa depan putraku lebih penting dari gengsi atau keraguan apapun. Aku memilih waktu sore hari saat Mas Agus sedang di sawah dan anak-anak sudah pulang sekolah. Hanya ada Mita sendirian di rumah. Aku menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian, lalu berjalan ke rumahnya. Melihat kedatanganku, Mita sedikit terkejut, tetapi tetap mempersilakanku masuk. "Ada apa?" tanyanya sambil menuangkan air. Suaranya masih menyimpan sedikit jarak. Aku tidak berani duduk. Aku berdiri di tengah rumah, kedua tangan saling bertaut, telapak tanganku basah oleh keringat. "Mbak, saya datang karena ada hal yang sangat penting. Ini soal Langit." Mendengar nama Langit,
Mita berhenti. Tatapannya menyelidik. Langit kenapa? Bukan. Dia tidak kenapa-kenapa. Hanya saja. Aku tergagap, mencari kata-kata yang paling halus. Menurut saya, dia sedikit berbeda dari anak-anak lain. Pendiam, tidak terlalu berkomunikasi, suka melakukan hal-hal berulang. Saya sudah mencari tahu sedikit, dan saya jadi sangat khawatir, Mbak. Wajah Mita langsung berubah. Kelembutan yang terlihat beberapa hari ini lenyap, digantikan oleh dinding pertahanan yang dingin. Beda? Beda bagaimana? Dia makan dengan baik, tidur nyenyak, sehat. Kau baru berapa lama bersamanya sudah berani menghakimi? Saya bukan menghakimi. Aku buru-buru menepis. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya khawatirkan. Saya tahu Mbak yang paling menyayanginya, merawatnya sejak bayi. Saya tidak punya maksud lain. Hanya saja, jika anak itu benar-benar butuh bantuan, kita tidak bisa pura-pura tidak tahu, kan? Aku menatap matanya lurus, berusaha menyampaikan ketulusan dan kekhawatiran yang sesungguhnya. Saya tahu saya tidak punya hak. Tapi dia juga putra saya. Tolong. Bisakah kita bersama-sama memastikan masalah ini? Ketulusan dalam suaraku, yang tegas namun tidak tajam, sepertinya berhasil menyentuhnya. Dinding pertahanannya mulai retak. Ia terdiam, bahunya bergetar halus. Setelah beberapa saat, ia baru angkat bicara. Suaranya lelah dan nyaris pecah. Kau pikir hanya kau yang tahu? Sambil berkata begitu, ia menangis. Tangis yang lama tertahan tumpah begitu saja. Ia terduduk di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, terisak-isak. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis ketidakberdayaan, tangis ketakutan, dan tangis beban yang telah menekannya terlalu lama. Aku berdiri di sana, hatiku terasa hancur. Ia tahu, selama ini ia tahu segalanya, tetapi harus menanggungnya sendirian dalam diam. Aku duduk perlahan di samping Mita. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menyodorkan segelas air. Ia menangis cukup lama, seolah menumpahkan semua yang terpendam di hatinya. Setelah tangisnya reda, ia menyeka air matanya dengan cepat dan berkata dengan suara serak penuh emosi. Sudah lebih dari setahun, ia memulai ceritanya sambil menatap ke kejauhan. Aku juga merasa langit berbeda dari anak-anakku. Tidak pernah merengek, tidak pernah menunjuk, dipanggil pun tidak menjawab. Aku dan suamiku sangat khawatir, jadi kami mengumpulkan sedikit uang, diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua, membawanya ke rumah sakit anak di kota. Jantungku sesak. Sudah sejak lama ia menanggung semuanya sendirian. Dokter di sana hanya melihat sebentar, lalu bilang anak itu punya tanda-tanda gangguan perkembangan. Harus diobservasi lebih lanjut, perlu berbagai tes, harus dimasukkan ke kelas khusus. Mereka mengucapkan banyak istilah sulit yang tidak kami mengerti, yang kami tahu hanyalah biayanya akan sangat mahal. Ia berhenti, menghela napas panjang. Kami ini hanya petani yang seumur hidup menggarap tanah. Untuk makan dan sekolah anak-anak saja sudah berat. Dari mana kami punya uang dan waktu untuk bolak-balik ke kota berobat? Kami takut orang tua di rumah akan semakin khawatir jika tahu. Takut tetangga akan bergunjing. Jadi, kami bawa pulang saja anak itu. Menghibur diri sendiri bahwa dia hanya sedikit lebih lambat dari anak-anak lain. Nanti besar juga akan baik-baik saja. Setiap katanya bagaikan palu yang menghantam dadaku. Aku bisa membayangkan kebingungan dan keputusasaan sepasang petani sederhana di hadapan diagnosis asing dan biaya pengobatan yang tak terjangkau. Saat mereka bergelut dengan kekhawatiran itu, aku, ayah kandungnya, sedang menikmati hidup mewah di Jakarta, tidak tahu apa-apa, hanya sibuk dengan perhitungan bisnis. Penyesalanku semakin dalam. Ini salah saya, bisikku dengan suara getir. Seharusnya saya ada di sini. Seharusnya saya yang menanggung semua ini. Mita menggelengkan kepala. Tidak ada lagi kebencian di matanya. Sekarang bicara begitu apa gunanya? Semua sudah terjadi.
Ia menatapku. Tatapannya campuran antara pasrah dan secercah harapan. Lalu, menurutmu sekarang kita harus bagaimana? Pertanyaannya memberiku tanggung jawab yang berat, tetapi sekaligus merupakan sebuah pengakuan. Untuk pertama kalinya, ia meminta pendapatku tentang urusan langit. Aku tahu, inilah saatnya aku harus menunjukkan peranku sebagai seorang ayah. Sekarang, kataku dengan tegas. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membawanya ke Jakarta. Di sana ada rumah sakit besar, ada ahli-ahli terbaik, kita harus tahu persis kondisinya, dan mencari cara pengobatan terbaik. Jangan khawatir soal biaya. Saya akan menanggung semuanya. Mita menatapku dengan ragu. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Ia takut aku akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut anaknya. Tenang saja, tambahku dengan suara tulus. Mbak sudah merawat dan menyayanginya selama 6 tahun. Kasih sayang seorang ibu tidak bisa digantikan oleh apapun. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk memisahkan kalian. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk putra kita. Setelah pemeriksaan selesai, jika Mbak mau, saya akan mengantar kalian kembali ke sini. Jika butuh pengobatan jangka panjang, saya akan siapkan tempat tinggal yang nyaman untuk kalian di Jakarta. Keputusan akhir ada di tangan Mbak. Ketulusanku sepertinya berhasil meyakinkannya. Ia terdiam cukup lama, lalu mengangguk kecil. Sebuah anggukan ringan, tetapi membuka lembaran baru dalam kehidupan kami berdua. Melihat Mita setuju, hatiku sedikit lega. Tapi kemudian ia menatapku lagi. Tatapannya ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Seolah setelah melepaskan beban yang besar, ia merasa inilah saatnya untuk menyampaikan rahasia lain. Sebuah janji yang telah ia simpan selama 7 tahun. Bima, ia memanggilku dengan nama yang lebih akrab. Bukan lagi kau. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Ini wasiat dari Dewi. Aku membeku di tempat. Wasiat? Bukankah surat itu sudah segalanya? Mita mulai bercerita perlahan, membawaku kembali ke hari-hari terakhir Dewi. Di akhir hayatnya, tubuh Dewi sudah sangat lemah, tapi pikirannya anehnya sangat jernih. Dia tahu langit berbeda dari anak-anak lain. Dia sering menangis sendirian sambil memandangi langit. Dia bilang padaku, "Mbak, sepertinya langit tidak sepintar Minsu, terlalu pendiam. Bagaimana nanti kalau butuh biaya besar untuk pengobatan? Aku sudah tidak ada lagi." Ia berhenti, menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Saat itu, dia memegang tanganku erat dan berpesan, "Mbak, nanti kalau Bima kembali, kalau dia sudah sukses dan membuktikan diri sebagai ayah yang baik, baru beritahu dia tentang kondisi langit. Aku tidak pernah menganggapnya orang jahat. Dia hanya terlalu muda dan naif saat itu. Dia tidak akan pernah menelantarkan anaknya. Satu-satunya harapanku hanyalah agar langit bisa hidup dengan tenang." Setiap kata yang disampaikan Mita meresap ke dalam jiwaku yang dingin seperti aliran air hangat. Hingga napas terakhirnya. Dewi percaya padaku. Bukannya membenciku, ia malah menyiapkan jalan untuk masa depan putra kami. Ia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan tidak kusadari. Cintanya sungguh terlalu besar dan lapang. Selama 7 tahun ini, aku menepati janji itu, sambung Mita, tapi di dalam hati, aku masih membencimu. Aku tidak bisa memaafkanmu yang membiarkan adikku menderita sendirian. Makanya saat kau pertama kali kembali dengan penampilan gemerlap itu, aku tidak mau memberitahumu. Aku takut kau hanya akan membeli anak itu dengan uang untuk mengurangi rasa bersalahmu. Tapi beberapa hari terakhir ini, aku melihat perubahanmu. Kau benar-benar menyesal, benar-benar peduli pada orang tua, pada keluarga kami, dan yang terpenting, pada langit. Sepertinya sekarang Dewi bisa tersenyum tenang di sana. Ia menatapku lurus. Tidak ada lagi kebencian di matanya, hanya kepercayaan dan amanah. Sekarang langit adalah putramu. Aku serahkan tanggung jawab ini padamu. Lakukan yang terbaik untuknya, Bima.
Itu juga permintaan terakhir adikku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk di tengah air mata. Wasiat Dewi, amanah Mita, semuanya menjadi misi suci yang harus kutunaikan. Ini bukan lagi perjalanan penebusan dosa. Ini adalah perjalanan seorang ayah untuk menjemput putranya. Dan perjalanan untuk menepati janji pada istri yang seumur hidup berutang padaku. Jangan khawatir, Mbak, kataku dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Besok kita langsung bawa Langit ke Jakarta. Saya berjanji pada Mbak. Dan saya bersumpah di hadapan arwah Dewi. Saya tidak akan pernah lagi membiarkan anak itu merasa kekurangan apapun. Keesokan paginya, aku mulai bersiap. Ini bukan perjalanan bisnis, bukan liburan. Ini adalah sebuah perjalanan takdir. Perjalanan pertamaku sebagai seorang ayah sejati. Aku menelepon ke Jakarta, menginstruksikan sekretarisku untuk menyiapkan apartemen servis yang luas dan tenang di dekat rumah sakit anak, dan membuat janji terlebih dahulu dengan psikolog anak terbaik yang direkomendasikan. Bagi anak seperti Langit, perubahan lingkungan yang tiba-tiba bisa menjadi kejutan besar. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan cermat. Saat aku tiba di rumah Mita dengan mobil, semua persiapan sudah selesai. Mita telah menyiapkan beberapa potong pakaian Langit, dan sebuah keranjang kecil berisi susu dan biskuit kesukaannya. Langit bersembunyi di belakang ibunya, menatap mobilku dengan mata bulatnya yang acuh tak acuh. Tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada rasa takut. Jantungku berdebar. Seharusnya aku adalah orang yang paling familiar baginya, tetapi sekarang di matanya, aku hanyalah orang asing. Langit, ayo pergi sama Om Bima. Kita mau jalan-jalan jauh, bujuk Mita. Ia mencoba menarik tangan anaknya, tetapi Langit menepisnya dan memeluk erat kaki ibunya, tidak mau bergerak. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya menolak dalam diam. Keheningannya lebih menyakitkan hatiku daripada ribuan tangisan. Aku tahu aku tidak bisa memaksanya. Perlahan aku berlutut, mencoba menyamakan tinggi mataku dengannya. Meskipun aku tahu ia tidak akan menatap mataku. Dari sakuku, ku keluarkan sebuah mainan mobil-mobilan kayu kecil berwarna sederhana. Langit, lihat ini. Om bawa ini untukmu. Aku berkata dengan sangat pelan, perlahan menggelindingkan mobil itu ke arah kakinya. Langit melirik mobil itu, lalu melirikku sekilas. Tatapannya masih tanpa emosi, tetapi ia tidak lagi menepis. Aku menunggu dengan sabar tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ia perlahan melepaskan kaki ibunya, membungkuk dan mengambil mobil itu. Seperti biasa, bukannya mendorongnya, ia malah membaliknya dan memutar-mutar rodanya dengan jari mungilnya. Kita naik mobil itu. Yuk, rodanya juga bisa berputar seperti ini, kataku sambil menunjuk mobilku. Kata roda sepertinya berhasil. Langit melihat mobilku, lalu melihat mobil mainan di tangannya. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk kecil. Mita dan aku sama-sama menghela napas lega. Mita menggendong Langit, dan aku membuka pintu mobil. Pagi itu, Langit menolak duduk di kursi mobil, hanya mau dipangku ibunya. Tangannya memainkan mobil-mobilan kayu, matanya terpaku pada roda mobil yang melaju di jalan tol. Perjalanan dari kampung ke Jakarta belum pernah terasa sepanjang ini. Aku mengemudi dengan sangat pelan dan mulus, menghindari polisi tidur sebisa mungkin. Mita di belakang memeluk anaknya, wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Cemas akan kesehatan Langit, akan masa depannya, dan mungkin juga akan dirinya sendiri yang harus memasuki dunia yang sama sekali asing. Aku mengerti kecemasannya. Jangan terlalu khawatir, Mbak, kataku melalui kaca spion. Semuanya akan baik-baik saja. Ada saya. Itu adalah sebuah janji. Janji sebagai seorang pria, seorang suami, dan seorang ayah. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan mereka menderita. Saat mobil memasuki Jakarta, kebisingan dan kerumitan kota sepertinya membuat Langit tidak nyaman. Ia mulai gelisah, mengeluarkan suara geraman dari mulutnya.
Dengan cepat aku menyalakan musik instrumental yang tenang. Ajaibnya, begitu musik mengalun, langit menjadi tenang. Ia memejamkan mata, seolah larut dalam melodi. Saat itu, secercah harapan berkilat di hatiku. Mungkin musik adalah kunci untuk membuka dunianya. Apartemen servis yang kusewa berada di kompleks hunian mewah yang tenang dan hijau. Aku sudah meminta sekretarisku menyiapkan segalanya, dari makanan hingga semua kebutuhan anak, dan membersihkannya. Aku ingin menciptakan ruang senyaman mungkin agar langit tidak terlalu stres dengan perubahan lingkungan. Hari pertama membawa anak itu ke dokter. Hatiku dan Mita terasa berat. Dokter yang kutemui adalah seorang ahli terkemuka di bidang psikologi anak dan gangguan perkembangan. Beliau masih muda, tetapi tatapannya sangat hangat dan sabar. Beliau tidak bertanya dengan terburu-buru, hanya mengamati dalam diam saat langit menyusun mainan di ruangannya berjejer panjang. Setelah berbicara dengan kami hampir 1 jam dan berinteraksi dengan langit, beliau memberikan kesimpulannya. Seperti yang Bapak dan Ibu khawatirkan, langit memang menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari spektrum autisme. Namun, tingkatannya tidak terlalu parah, dan kemungkinan besar akan merespon baik terhadap intervensi terapi. Yang terpenting sekarang adalah kesabaran dan cinta dari keluarga. Meskipun kata autisme keluar dari mulut seorang ahli, hatiku dan Mita tetap terasa sakit. Kami sudah mempersiapkan diri. Namun, kata-kata dokter selanjutnya memberi kami keyakinan besar. Beliau menyusun rencana terapi yang spesifik, termasuk terapi wicara, terapi perilaku, dan kegiatan interaksi di rumah. Beliau menekankan bahwa masa emas untuk terapi anak autis adalah sebelum usia 7 tahun. Langit sudah berusia 6 tahun. Waktu kami tidak banyak. Keluar dari ruang praktik, bukannya merasa putus asa, aku malah merasakan tekad yang kuat membara. Setidaknya sekarang kami tahu jalan yang harus ditempuh. Terima kasih sudah percaya pada saya, Mbak, kataku saat kami duduk di mobil. Mulai sekarang, ini adalah perjuangan kita berdua. Mita tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil dengan mata yang memerah. Aku tahu, ia telah memberikan kepercayaan penuh padaku. Selama beberapa hari berikutnya, hidupku berubah total. Aku menghentikan hampir semua pekerjaan di perusahaan, menyerahkannya pada Pak Hartono dan rekan-rekan yang kupercaya. Hari-hariku kini hanya berpusat pada putraku. Aku mengantarnya ke pusat terapi, duduk di luar berjam-jam, mengamati cara para guru mengajarinya, belajar satu persatu. Malam hari, aku menjelajahi internet, membaca segala macam buku dan materi tentang autisme. Aku belajar cara berkomunikasi dengannya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan gambar dan gerakan. Belajar menerima perilaku-perilakunya yang aneh. Belajar masuk ke dunianya, bukan menariknya ke duniaku. Itu adalah proses yang penuh tantangan. Terkadang aku merasa sangat tidak berdaya. Langit tetap diam, tetap acuh tak acuh. Semua usahaku terasa sia-sia. Tapi setiap kali itu terjadi, aku teringat wasiat Dewi, pengorbanannya, dan aku kembali mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku sedang bersantai di sofa, tanpa sadar bersiul melodi sebuah lagu lama yang dulu sangat kusukai bersama Dewi. Tiba-tiba, kulihat langit yang sedang duduk di sudut ruangan mengangkat kepalanya. Matanya, untuk pertama kalinya, menatapku lurus. Tatapan yang jernih, penuh rasa ingin tahu. Lalu ia perlahan merangkak mendekat, duduk di kakiku, mendongak dan mendengarkan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terus bersiul, dan langit duduk diam di sana. Matanya tak lepas dariku. Saat aku menyelesaikan melodi itu, anak itu tiba-tiba mulai menggumamkan suara yang mirip dengan melodi yang kusiulkan. Kegembiraan meledak. Dengan cepat aku mengambil ponsel dan memutar lagu itu. Langit langsung terpikat. Ia memejamkan mata, sedikit menganggukkan kepalanya mengikuti irama. Mita yang sedang di dapur melihat kejadian itu, tertegun tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, aku membeli sebuah keyboard elektronik kecil.
Saat kuletakkan di lantai, langit langsung tertarik. Tangan mungilnya dengan hati-hati menyentuh tuts hitam putih. Suara yang keluar membuatnya terkejut, lalu ia menekan-nekan tuts itu dengan senang. Sore itu, langit duduk di samping keyboard, menjelajahi suara-suara misterius, dan hal yang luar biasa terjadi. Ia mulai memainkan melodi lagu yang didengarnya semalam dengan terbata-bata. Masih canggung dan salah nada, tetapi melodi utamanya tidak salah lagi. Aku dan Mita menatapnya dengan mulut ternganga. Air mata mengalir tanpa henti. Kami tahu, kami telah menemukannya. Kunci emas untuk membuka pintu hatinya. Musik. Penemuan bakat musik langit membuka babak baru dalam perjalanan kami. Musik menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia. Bahasa misterius yang membuatku bisa berkomunikasi dan memahami putraku. Aku tidak menyayangkan apapun untuknya. Aku mencari guru musik terbaik, yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki pengalaman dan cinta pada anak-anak istimewa. Guru pertama langit adalah seorang pianis tua yang ramah seperti nenek dalam dongeng. Beliau tidak mengajar langit sesuai buku teks, melainkan membiarkannya menjelajahi piano dengan bebas, membimbingnya secara alami dengan musik. Perkembangan langit melampaui imajinasi semua orang. Ia memiliki pendengaran absolut dan ingatan musik yang luar biasa. Lagu apapun, cukup didengar sekali, ia bisa memainkannya kembali di piano dengan hampir akurat. Tangan mungilnya semakin hari semakin lincah bergerak di atas tuts. Musik seolah telah membangunkan potensi yang terpendam jauh di dalam dirinya. Langit mulai menunjukkan perubahan positif. Ia lebih sering melakukan kontak mata denganku dan gurunya, terutama saat kami bermain musik bersama. Ia mulai menggumamkan kata-kata sederhana seperti piano, musik, ayah, tante. Setiap sore, rumah kami dipenuhi suara piano. Aku sering duduk di sampingnya, mendengarkan permainannya. Kadang-kadang aku mengeluarkan seruling lamaku dan bermain bersama. Itu adalah saat-saat paling damai dan bahagia dalam hidupku. Melihat anak itu tenggelam dalam permainannya, aku teringat pada sosok Dewi. Aku percaya, Dewi di surga juga sedang tersenyum bangga melihat putra kecil kami. Hubunganku dengan Mita juga semakin erat. Kami bukan lagi orang asing yang dibebani luka masa lalu. Kami adalah rekan sejati, keluarga yang berbagi suka dan duka dalam merawat langit. Mita mulai membuka hatinya. Ia lebih banyak bercerita tentang masa lalu, tentang kesulitan membesarkan langit. Aku hanya mendengarkan dengan penuh rasa terima kasih dan hormat. Suatu hari, aku membuat keputusan besar. Aku berbicara pada Pak Hartono, menyampaikan keinginanku untuk mengubah arah perusahaan. Selain bisnis konstruksi, aku ingin mendirikan sebuah yayasan amal dengan nama istriku, Yayasan Kasih Dewi, untuk membantu anak-anak autis dari keluarga kurang mampu. Aku ingin menggunakan kesuksesanku untuk membantu orang lain, menyebarkan cinta dan pengorbanan Dewi. Pak Hartono, setelah mendengar ceritaku, tanpa ragu memberikan dukungan penuh. Pekerjaan baru itu membuatku sibuk, tetapi aku tidak pernah melalaikan tugas merawat langit. Setiap kemajuan kecilnya menjadi kekuatan besar bagiku. Aku tahu perjalanan ke depan masih panjang dan terjal. Autisme bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan. Ia akan menemani anak itu seumur hidupnya. Tapi aku tidak lagi takut. Kini di sisiku ada putraku, ada musik sebagai sahabat, dan ada cinta Dewi yang menerangi jalan. 3 tahun berlalu. Langit hari ini adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Ia masih pendiam, masih menunjukkan perilaku khas anak autis. Tetapi ia tidak lagi terkurung dalam dunia sunyinya. Ia bisa bersekolah di sekolah khusus, bisa bergaul dengan teman-temannya, dan yang terpenting, ia bisa mengekspresikan perasaannya dan berkomunikasi dengan dunia melalui musik. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari diadakannya konser amal oleh Yayasan Kasih Dewi, dan bintang utama konser malam ini tidak lain adalah putraku, Langit. Dari belakang panggung, aku menyaksikan putraku, yang berpakaian rapi dengan setelan jas kecil, berjalan dengan percaya diri ke atas panggung.
Ia tidak menatap penonton, tetapi saat tangannya menyentuh tuts grand piano, seluruh gedung pertunjukan yang besar itu hening.